Pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline siang hari ini. Saya juga masih akan bersama Marcel akan membahas lagi. Jadi langkah apa yang akan ditempuh setelah ini. Masih tersambung ada Pak Soleh dan juga Bu Butet. Pak Soleh selaku kuasa hukum mantan pemain sirkus Oci. Pak Soleh, jadi dalam langkah hukum yang akan diambil kali ini, walaupun kita tahu Oci ini kan sudah bubar ya sejak 2019, siapa target subjek yang harus bertanggung jawab Pak nanti? Ada 3 orang itu pemilik Oriental Circus yang sekarang berubah menjadi Taman Safari Indonesia. Satu, Jansen Manansang. Yang kedua, Frans Manansang. Frans ini menurut para korban yang paling raja tega, yang suka menyiksa. Kalau tadi yang diceritakan oleh Butet terkait dijejeli, disuapi dengan kotoran gajah, itu pelakunya justru istrinya Frans. Nah, yang terakhir adalah Tony Sumampau. Permasalahannya begini, selama ini yang namanya pelanggaran hak asasi manusia itu dilakukan oleh aparat negara. Ini bukan, ini dilakukan oleh swasta. Coba kita bayangkan anak kecil-kecil, balita, dipisahkan dari orang tua, dididik secara keras, yang tidak suka dengan sirkus, yang balelo, yang latihannya tidak bagus, akan mengalami kekerasan. Yang namanya tempeleng, dipukul, itu makanan sehari-hari anak-anak kecil itu. Jadi kalau kita lihat orang sirkus itu mainnya bagus, ya karena sejak balita udah mendapatkan kekerasan. Kalau dia tidak bisa, pukul. Tidak bisa, tempeleng. Yang terpaksa, bisa. Nah, teman-teman korban ini selama ini tidak berani bersuara karena menganggap ada backing yang kuat di Taman Safari. Kalau Taman Safari mengatakan tidak ada kaitannya dengan Oriental Circus, Vivi yang mengadu ke Komnas HAM, yang vaginanya disetrum oleh si Fran itu, pada saat kejadian itu dia bekerja di Taman Safari. Jadi mustahil kalau ini tidak ada kaitan antara Oci dengan Taman Safari. Jadi mereka ini ngelek semua. Tetapi kita tidak patah semangat, sebab apa? Sudah ada rekomendasi yang menyatakan eksploitasi anak. Dan yang ngomong bukan Cak Soleh, yang ngomong adalah Komnas HAM tahun 97, 28 tahun yang lalu. Mumpung mereka ini masih hidup, pelaku-pelaku ini masih berkuasa, maka negara tidak boleh abai. Negara tidak boleh tunduk kepada model-model swasta yang suka melakukan perbudakan ini. Oleh karenanya Mbak, hari Senin besok kita sudah dijadwalkan audiensi dengan Komisi 3 DPR RI. Mereka akan memberikan atensi dan kita minta Komnas HAM dipanggil, Mabes Polri dipanggil, pihak Taman Safari juga dipanggil. Supaya persoalan ini menjadi clear. Siapa yang salah, apakah benar ada terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat di sana. Baik. Ibu Butet, ada langkah-langkah lanjutan yang akan dilakukan. Semoga nanti Komisi 3 juga bisa lebih banyak lagi membongkar terkait kasus ini. Tapi dari sisi para korban sebetulnya apa bentuk ganti rugi yang memang sangat diperlukan dan akan terus dikejar begitu bentuk pertanggungjawabannya? Saya minta identitas saya, terus saya ini dari mana, keluarga saya di mana, kalaupun juga sudah masih hidup, mungkin saya bisa bertemu, kalaupun sudah mati di mana kuburnya. Dan saya minta identitas saya ini dari mana asalnya, saya tidak tahu. Pokoknya saya minta keadilan. Oke, jadi itu adalah permintaan dan tuntutan satu dari banyak mantan pemain sirkus Oci, pemirsa. Bu Butet, satu lagi, jadi ini kan sudah beredar juga di media-media nasional kalau Tony Sumampau itu membantah adanya tuduhan ini. Dan pada saat itu tadi berdasarkan keterangan Pak Soleh bahkan menyebutkan yang memberikan kotoran gajah itu adalah istri dari 3 orang yang akan dituntut. Jadi apa respon Ibu Bu kalau ada yang membantah seperti ini? Saya kalau itu istrinya Fran memang sudah meninggal. Tapi kan saya tidak mau tahu mereka membantah apapun juga, tapi saya merasa diri saya benar. Saya tidak takut. Ini saya yang dipukul dengan Fran Manansang. Pada waktu itu saya dipukul juga dengan balok.
dengan perlahan. Ya. Jadi saya tidak takut, saya merasa saya benar, jadi saya terus akan maju sampai masalah ini selesai. Ibu Butet, kira-kira ada berapa banyak sebetulnya Anda dan rekan-rekan yang mengalami tindakan kekerasan eksploitasi ini? Itu ada 60 orang. 60 Tapi kita orang. ini sekarang sudah berkumpul kurang lebih 20 orang. 20 orang yang mengikuti audiensi kemarin juga ya? Oke. Baik. Ya. Ya. Pak Soleh, dari 60 baru Ya. terkumpul saat ini 20 orang. Jadi dari data yang Anda kumpulkan sejauh ini sebenarnya apa-apa saja sih kekerasan dan juga eksploitasi yang diterima? Tadi juga Anda sudah sebutkan ada child labor di dalamnya. Apalagi Pak Soleh? Jadi tadi kita sampaikan bahwa di sana kalau untuk memukul, menendang itu makanan sehari-hari. Bagi para korban itu sudah biasa. Tetapi ketika ada sebuah kesalahan sedikit saja, contoh tadi makan empalnya punyanya bos, ada yang makan pisangnya si panse, wah itu hukumannya udah betul-betul kejam. Vivi ini pernah kenalan dengan penonton, ada penonton pengen kenalan, mau ketemu, ketahuan, itu dipukuli, setelah itu tidur di tempatnya macan, kandang macan, dikumpulkan dengan macan itu 3 hari dia. Jadi ini betul-betul kejam. Yang menurut saya tidak bisa ditahu apakah mereka itu manusia, apakah mereka itu punya hati, sehingga segala sesuatu itu harus diselesaikan dengan kekerasan. Dan hasil investigasi Komnas HAM sudah mengakui bahwa ada eksploitasi terhadap anak-anak ini. Makanya yang kita tuntut itu ada 4, Mbak. 1, harus dikembalikan asal-usul para korban ini. Siapa orang tuanya, di mana mereka. Yang kedua, mereka mantan pemain sirkus yang masih berada di dalam taman safari harus ditanya satu persatu, mau keluar atau tidak. Kalau memang tidak mau keluar, silakan bekerja. Kami khawatir ketakutan yang luar biasa selama ini menyebabkan mereka tidak berdaya untuk keluar dari sana. Yang ketiga, tuntutan kita, pelaku 3 orang ini harus dihukum berat. Baru yang keempat, ada ganti rugi kepada para korban, puluhan tahun dieksploitasi, tidak bisa kumpul dengan keluarga, tidak mendapatkan pendidikan. Bisa baca tulis itu pun karena diajari pegawai. Jadi nggak mengenal IPA, nggak mengenal ilmu pemerintah, tidak mengenal sama sekali. Puluhan tahun tidak pernah mendapatkan gaji, hanya dieksploitasi seperti robot, latihan dan show. Konfirmasi terakhir Pak, dari sejumlah puluhan korban ini, adakah korban jiwa Pak? Ada 2 orang yang mati dan tidak diketahui di mana dikubur. Maka kita minta dibentuk tim pencari fakta. Ini harus diurai semua. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Soleh karena ada banyak informasi baru yang mungkin baru kali ini pemirsa dengar. Nanti mudah-mudahan audiensi bisa berlangsung dengan sesuai harapan hari Senin. Pak Soleh terima kasih, Bu Butet terima kasih. Terima kasih karena sudah mau terbuka dengan pemirsa Metro TV siang hari ini. Dan pemirsa